selamat siang. Barangkali ada yang bisa dibantu, Bu Sri? Iya, Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, tidak. Saya ingin mewawancari Bapak mengenai pengambilan keputusan dalam kepemimpinan Bapak. Seperti itu. Jadi begini Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul di lingkungan kita, terutama di sekolah dalam menghadapi anak-anak maupun, dan itu juga untuk kepala sekolah mungkin menghadapi rekan-rekan kerja dan anak-anak pula gitu. Nah, dalam hal ini dalam rangka kita menentukan dua permasalahan mana yang termasuk dilema ITK dan mana yang termasuk rujukan moral, itu memang sangat kalau kita kurang teliti mungkin kita nanti agak keluar daripada keputusan yang sesuai barangkali. Nah, di dalam menentukan mana yang termasuk rujukan moral dan dilema etika, tentunya kita tidak lepas kepada musyawarah. Ditentukan dengan cara musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat itu barangkali. Baik, Bapak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak? Ya, tadi dikatakan bahwa untuk menentukan, untuk memutuskan suatu permasalahan itu memang sangat sulit, karena di dalam keputusan tersebut tidak semuanya setuju atau tidak tidak bisa kita membuat keputusan semuanya senang atau paling setuju gitu. Pasti ada salah satu pihak yang dirugikan, tapi paling tidak di dalam menentukan atau memutuskan sesuatu itu meminimalisir salah satu pihak tidak terlalu dirugikan atau tidak terlalu dirugikan. Itu baik, Bapak. Nah, untuk langkah-langkah nih atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak, dalam pengambilan keputusan? Ya, terima kasih. Di dalam kita menentukan atau memutuskan sesuatu, karena ini adalah lembaga dan keputusan juga tadi harus bisa dijalankan atau disetujui bersama, maka mungkin ada langkah-langkah. Pertama, kita mengidentifikasi permasalahan tersebut, latar belakangnya apa, terus selanjutnya siapa pihak-pihak yang terlibat di dalam permasalahan tersebut, dan yang selanjutnya mencari bukti untuk mendukung permasalahan tadi. Terus yang selanjutnya adalah mencari solusi dengan jalan diskusi atau musyawarah. Bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini agar semua pihak itu tidak terlalu dirugikan. Itu barangkali langkah-langkah yang biasa dilakukan. Nah, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika, Pak? Tadi setelah kita mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul, dan untuk lebih efektifnya setelah kita mendapat latar belakang dan data-data yang ada, kita itu lebih efektif dengan jalan musyawarah, itu dengan jalan diskusi. Karena dengan hasil musyawarah yang diketahui oleh bersama warga sekolah khususnya, kemungkinan
kemungkinan besar dan diharapkan itu eh, dapat dapat mempermudah atau memperkecil permasalahan yang timbul setelah melakukan keputusan tersebut atau meminimalisir itu kalau katanya meminimalisir kesalahan-kesalahan barangkali. Baik. Mengenai tantangan nih Pak, pastinya dalam pengambilan keputusan itu pasti ditemui tantangan. Iya. Hal apa saja yang selama ini Bapak dapatkan? Tantangan seperti apa? Ya, terima kasih. Kalau tantangan memang di setiap kita melangkah barangkali di saat melakukan pekerjaan, apalagi ini menyelesaikan permasalahan, pasti tantangan ini banyak muncul. Terutama ketika kita kurang koordinasi dengan warga sekolah, atau kita lebih cenderung seperti otoriter barangkali memutuskan permasalahan tidak dengan jalan musyawarah, yaitu mungkin tantangannya seperti itu. Jadi kita sedapat mungkin selalu di dalam menyelesaikan permasalahan, di dalam memutuskan suatu permasalahan kita selalu mengajak musyawarah atau diskusi. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema Pak? Atau Bapak bisa langsung menyelesaikan di tempat waktu itu? Atau apabila ada bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, ketika muncul suatu permasalahan yang ada di lingkungan kita, sebenarnya kalau dijadwal tidak, karena kita ketika muncul permasalahan yang ada, kita secepat mungkin menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran atau supaya cepat selesai. Dan mungkin permasalahan bukan satu itu saja permasalahan, tapi dengan banyak muncul permasalahan, kita selalu secepat mungkin bisa menyelesaikan permasalahan yang timbul, baik di guru ataupun di anak-anak, itu langsung ditindaklanjuti, diidentifikasi agar cepat bisa mendapat solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu. Nah, dalam pengambilan keputusan ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Ya, alhamdulillah, istrinya selama ini dengan banyaknya munculnya permasalahan ketika kita dimakan sendiri atau diselesaikan itu kan tidak mungkin. Ya kita Bapak lalu saya lah selaku pimpinan di sini, kita selalu menjalin komunikasi yang baik lah, terutama kepada rekan-rekan guru yang ada di lingkungan sekolah kita, karena Bapak sadar bahwa ketika memutuskan sesuatu dengan pemikiran sendiri, itu dengan pemikiran lebih banyak orang itu lebih baik daripada pemikiran sendiri. Dan insya Allah hasilnya juga bisa dirasakan kita bersama, walaupun tidak 100% mengena, tetapi tidak jauh lah, seperti itu. Baik Bapak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, alhamdulillah ada banyak pengalaman yang dipetik, terutama setelah menyelesaikan suatu permasalahan, mungkin itu menjadi acuan di dalam kita melaksanakan permasalahan yang selanjutnya. Ya. Karena alangkah baiknya ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan tadi mengikuti prosedur atau tahapan-tahapan yang sudah disebutkan tadi. Contohnya kita jangan lupa melihat latar belakangnya dulu, siapa yang terlibat, terus kita berdiskusi bagaimana solusi pemecahannya. Nah, itu dengan jalan seperti itu memudahkan atau memperingan beban kita untuk memutuskan sesuatu hal.
tadi agar apa yang diputuskan itu disepakati bersama dan kembali lagi tidak merugikan salah satu pihak. Itu barangkali. Baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya dari awal sampai Iya. akhir, sudah sangat jelas sekali Bapak. Terima Iya, kasih banyak Pak. iya sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Baik, kedatangan saya di sini Ya. bermaksud untuk mewawancarai Ibu mengenai pengambilan keputusan sebagai Ibu pemimpin sekolah ini, Bu. Ya. Baik, begini Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, kalau ada sebuah kasus, kita harus memahami dulu apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral. Kita juga harus mengetahui apa itu dilema etika. Jadi sebuah kasus kita juruskan ke dilema etika itu, kita harus mengerti dulu apa pengertian dilema etika, yaitu dua opsi pilihan, yaitu benar lawan benar, di mana secara moral memang benar namun bertentangan, sedangkan untuk rujukan moral yaitu benar lawan salah. Nah, biasanya untuk di sekolah-sekolah adanya kasus itu termasuknya kepada dilema etika seperti itu. Baik, Ibu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu nih, terutama kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu? Jadi yang pertama itu ketika ada sebuah kasus, kita harus yang tadi memahami dulu, kemudian mengidentifikasi apa ini permasalahan apa yang terjadi di sekolah. Kemarin juga ada contoh, ada seorang siswa yang jarang sekolah. Nah, kita tidak boleh langsung menjudge siswa itu, oh siswa ini tidak masuk sekolah, harus dihukum lah, diberi sanksi lah gitu. Tidak harus seperti itu, tapi kita harus mengidentifikasi itu kenapa siswa tersebut tidak ke sekolah. Kemudian setelah diidentifikasi, kita itu harus mencari temuan-temuan yang relevan gitu. Jadi tahu kenapa dalam latar belakang ini siswa tersebut berlaku tidak sekolah. Sehingga ketika sudah diketahui temuan yang relevan, kita kemudian berkumpul bersama stakeholder terkait di sini bagi sekolah, kemudian dengan orang tua siswanya, kemudian kita melakukan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik seperti itu. Oke, baik, Ibu. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasa Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan Ya, tersebut? yang pertama tadi kita mengidentifikasi dulu ya masalah tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral. Kemudian setelah tahu permasalahannya, kita berkumpul bersama warga sekolah, kita mendiskusikan. Oh, ternyata ada siswa yang seperti ini, kita berdiskusi secara sekolah dulu. Kemudian temuan yang relevan. Temuan yang relevan kemarin yang kasus itu, si anak itu ternyata ada beberapa setelah diidentifikasi ternyata siswa tersebut tidak sekolah itu dia mengurus pamannya yang sedang sakit. Nah, jadi dia berkorban tidak ke sekolah. Nah, kemudian dia itu ternyata siswa kelas 6 yang harusnya ikut di pelajaran, tapi dia mengorbankan sekolahnya untuk mengurus pamannya. Itu temuan yang relevan. Kemudian setelah itu, setelah diketahui temuan yang relevan, kita berdiskusi lagi dengan warga sekolah, kemudian menemui orang tuanya. Nah, bagaimana langkah-langkah yang harus dicari untuk solusi yang terbaik. Jangan sampai solusi yang diberikan menyudutkan salah satu pihak. Jadi kita berdiskusi, bermusyawarah. Nah, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Yang dianggap efektif ketika setelah kita melakukan pengambilan keputusan yang betul-betul bertanggung jawab, kita merefleksi hasil dari keputusan tersebut, sehingga terlihat efektif tidaknya ketika kita sesudah mengambil keputusan dilakukan refleksi. Jadi terlihat untuk perbaikan solusi jika ada masalah tersebut di masa yang mendatang. Jadi terlihat efektif ketika sudah ada refleksi dari solusi tersebut. Nah, begini, tentunya dalam pengambilan keputusan itu selalu ada tantangannya, Bu. Iya, Nah, iya. apa nih yang Ibu hadapi tantangan apa? Nah, tantangan itu biasanya ya kalau misalkan tantangan yang terjadi di sekolah, ketika kita kasus yang tadi itu, kasus yang anak tidak sekolah tersebut,
kita ketika memanggil orang tuanya susah, tantangannya ya. Ketika mau memanggil orang tuanya, datang ke rumahnya menanyakan, tidak ada orang tuanya karena orang tuanya kerja ke buruh kalau kita sama buruh, tidak, jadi pagi-pagi ke sana belum pulang. Kemudian tantangannya keduanya ketika mencari solusi yang terbaik, jangan sampai solusi yang kita berikan, solusi yang yang kita harus berikan kepada anak tersebut jangan sampai menyudutkan salah satu pihak, tapi harus dengan benar-benar diskusi, kemudian sharingnya, bermusyawarahnya harus betul-betul, jangan sampai si pengambilan keputusan tersebut si anak pengambilan keputusan tersebut merugikan si anak. Jadi harus pihak sekolah juga harus memberikan yang terbaik buat anak-anak. Keputusan yang bertanggung jawab dari kepala sekolah, dari seorang pimpinan harus berpihak pada murid, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan universal, dan yang terakhir itu ada 3 tuh yang bertanggung jawab, kemudian berpihak pada murid, dan mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Itu merupakan 3 poin penting jika kita ingin mengambil sebuah keputusan. Dalam ini ya Bu ya, dalam penyelesaian kasus tersebut adakah jadwal tertentu atau langsung diselesaikan saat kalau itu? untuk jadwal, karena kasus tersebut biasanya nggak setiap waktu ya, ada misalkan di kelas 6 itu ada di kelas 5, jadi nggak setiap ya, jadi jadwalnya tidak ada, cuman ketika ada sebuah kasus tersebut kita langsung memberikan, langsung cari solusi yang terbaik. Yang tadi langkah-langkah itu diidentifikasi, kemudian temuan yang terlibat, kemudian siapa sih yang terlibat, kita langsung mengadakan kolaborasi, yaitu diskusi bersama stakeholder terkait. Tidak ada jadwal tertentu. Adakah seseorang atau faktor lain yang bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Kalau yang membantu, pasti yang membantu itu semua warga sekolah ya. Meskipun yang terjadi waktu itu kelas 6, tapi tetap warga sekolah ikut membantu untuk menyelesaikan soal masalah tersebut sehingga tercapainya solusi yang terbaik seperti itu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan itu? Pembelajarannya mungkin utamanya saya menjadi lebih dewasa dalam berpikir, kemudian tanggung jawab dalam melakukan tindakan, kemudian bila melakukan sebuah pengambilan keputusan, tadi ada 3 poin penting. Yang pertama harus berpihak pada murid, jangan sampai keputusan yang kita ambil merugikan murid tersebut. Kemudian harus bertanggung jawab, jadi apa yang sudah solusi yang sudah ditetapkan harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian yang terakhir terus mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Jangan sampai tadi si anak hilanglah jati dirinya ketika ada kasus tersebut seperti itu. Sangat jelas sekali